Baik, selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu penyakit dan kondisi ibu. Saya pemateri ketiga. Macam-macam penyakit yang dialami oleh ibu hamil. Yang pertama, rubella atau campak Jerman. Yang kedua, sifilis. Yang ketiga, genital herpes. Yang keempat yaitu AIDS. Yang pertama yaitu rubella atau campak Jerman. Ialah suatu penyakit ibu yang dapat merusak perkembangan prakelahiran. Nah, campak Jerman ini atau yang sering disebut rubella itu adalah penyakit yang sering dialami oleh ibu hamil, yaitu prakelahiran. Sebelum lahir, jadi virus itu menyerang janin yang sedang berkembang. Nah, janin tersebut jika terserang penyakit rubella atau campak Jerman tersebut tidak dapat berkembang, maka janin yang ada dalam perut ibu hamil harus diangkat karena itu dapat membahayakan ibu hamil. Berikutnya yaitu sifilis atau penyakit yang tertular melalui hubungan seksual. Jadi lebih berbahaya dalam perkembangan prakelahiran 4 bulan atau lebih setelah pembuahan. Jadi penyakit sifilis ini lebih berbahaya ketika usia kandungan berusia 4 bulan atau lebih. Penyakit sifilis ini menyerang organ setelah organ terbentuk. Kerusakan meliputi luka mata yang dapat menyebabkan kebutaan dan luka. Yang selanjutnya yaitu genital herpes. Genital herpes ini adalah infeksi lain yang menerima perhatian cukup luas baru-baru ini ialah herpes atau alat kemaluan. Jadi penyakit ini adalah menyerang alat kemaluan dan itu sangat berbahaya bagi ibu hamil karena ketika bayi baru lahir dan terkena virus ini, ketika mereka keluar melalui saluran kelahiran dari seorang ibu yang terkena herpes atau alat kemaluan. Sepertiga bayi yang dilahirkan melalui saluran kelahiran yang terinfeksi mati dan seperempatnya mengalami kerusakan otak. Selanjutnya yaitu AIDS. AIDS ini sering sekali kita dengar. AIDS ini adalah penyakit yang ada di dalam darah, yaitu virus menular. Virus ini dapat tertular melalui hubungan seksual, jarum suntik. Penyakit ini tidak dapat tertular ketika kita bersalaman dengan orang lain, itu kita tidak akan tertular, ataupun kita memakai misalnya handuk yang sama, itu tidak akan tertular, tetapi virus ini akan tertular melalui saluran darah. Penyakit AIDS ini adalah penyebab utama kematian peringkat 8 di kalangan anak-anak dari usia 1 sampai 4 tahun. Nah, jadi penyakit AIDS ini sangat berbahaya bagi ibu hamil terutama. Dan penyakit AIDS ini sangat mematikan bagi ibu yang sedang hamil, dan apalagi ketika bayi yang baru lahir dan ibu tersebut terkena penyakit AIDS. Nah, itu sangat berbahaya karena melalui ASI
maka anak tersebut akan tertular penyakit AIDS. Di sini ada 3 cara seorang ibu yang menderita AIDS dapat menginfeksi anaknya. Yang pertama itu selama hamil melalui ari-ari. Yang kedua, selama melahirkan melalui otak dengan darah dan atau cairan ibu. Yang ketiga, setelah melahirkan melalui air susu. Kurang lebih sepertiga bayi yang lahir dari ibu yang terinfeksi HIV pada akhirnya akan terinfeksi virus HIV itu sendiri. Jadi, jika bayi yang lahir dari ibu yang terkena penyakit HIV atau AIDS, maka tidak menutup kemungkinan bayi tersebut akan tertular penyakit tersebut. Yang selanjutnya yaitu usia ibu. Usia ibu dianggap sebagai faktor yang mungkin membahayakan bagi janin dan bayi. 2 periode waktu yang amat penting untuk diperhatikan ialah masa remaja dan pada usia 30-an. Jadi pada masa remaja ini sangat banyak sekali terjadi kehamilan atau pernikahan dini, yaitu maka itu sangat berbahaya sekali untuk kehamilan pada masa remaja. Bayi yang dilahirkan oleh remaja ini sering sekali prematur, dan angka bayi yang dilahirkan oleh remaja itu meningkat sangat drastis. Yang berikutnya yaitu usia 30-an ke atas. Nah, ibu yang hamil pada usia 30-an ke atas yaitu mengalami sindrom Down atau suatu bentuk keterbelakangan mental terkait dengan usia ibu. Bayi yang mengalami sindrom Down jarang dilahirkan oleh ibu yang berusia di bawah 30-an. Jadi bayi yang dilahirkan oleh ibu yang berusia 30-an ke atas itu mengalami sindrom Down atau suatu bentuk keterbelakangan mental, maka itu sangat penting diperhatikan. Akan sangat berbahaya jika ibu yang hamil pada usia 30-an ke atas. Selanjutnya yaitu gizi. Fetus yang sedang berkembang sangat bergantung kepada ibunya untuk gizi yang berasal dari darah ibu. Nah, jadi bayi atau janin yang sedang berkembang ini sangat bergantung pada ibunya. Maka ketika ibu hamil, gizi yang masuk ke dalam tubuh seorang ibu tersebut harus mencukupi kriteria ibu hamil. Status gizi ini tidak ditentukan oleh jenis makanan yang dikonsumsi oleh ibu tersebut. Di antara faktor yang penting ialah jumlah total kalori dan tingkat protein, vitamin, dan mineral yang sesuai. Bayi yang dilahirkan oleh ibu yang kekurangan gizi ini cenderung cacar.
Maka ketika ibu hamil, gizinya harus sangat diperhatikan, karena ketika bayi yang dilahirkan tersebut akan mengalami cacar. Selanjutnya yaitu keadaan dan ketegangan emosi. Keadaan emosi ibu selama kehamilan dapat juga mempengaruhi proses kelahiran. Jadi, maksudnya di sini saat ibu hamil, emosinya itu naik turun dan berubah-ubah. Dalam arti berubah-ubah. Maka itu sangat berpengaruh bagi bayinya saat proses kelahiran. Secara emosional mungkin mengalami kontraksi yang tidak teratur dan tugas yang lebih sulit dapat menyebabkan ketidakteraturan dalam proses pemasukan udara kepada bayi atau cenderung menghasilkan ketidakteraturan setelah kelahiran. Jadi emosinya tuh saat emosi ibu naik turun atau berubah-ubah dapat berpengaruh bagi bayi. Itu proses pemasukan udara ke dalam bayi itu tidak teratur, maka akan menghasilkan ketidakteraturan pada bayi saat dia lahir. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang dipahami, boleh ditanyakan, dan terima kasih.